Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kansa Azizah akan mereview jurnal internasional yang berjudul Implementasi Good Governance Bisnis Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Judul jurnal yang saya review yaitu Implementasi Good Governance Bisnis Syariah di Perbankan Syariah Indonesia, publisher Knowledge A, tahun 2019, volume dan halaman 2009 dan halaman 656 sampai 662, penulis Ahmad Juanda, Ferdi Dwi Herlianto, dan Triwahyu Oktavendi, reviewer Kansa Azizah. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya review ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah di perbankan syariah Indonesia. Analisis ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi indikator GGBS. Dan untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal yang saya review yaitu berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa 7 bank secara konsisten mengungkapkan item GGBS-nya dalam laporan tahunan. 7 bank yang memiliki skor tertinggi dalam mengungkapkan GGBS-nya adalah BCA Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jabar Banten. 45 dari 47 item telah diungkapkan oleh 7 bank. Skor terendah dalam mengungkapkan GGBS adalah BMS. Skornya adalah 40 item pada tahun 2017. Namun, BMS masih berusaha meningkatkan pengungkapan GGBS-nya berdasarkan grafik 1. 39 pada tahun 2015 dan meningkatnya pada tahun 2016. Dari 39 menjadi 40. Panin Syariah adalah skor GGBS terendah pada tahun 2015, tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2016. Panin Syariah mengetahui bahwa GGBS itu penting sehingga meningkatnya GGBS di tahun 2016. Selanjutnya, ketiga hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam laporan tahunan Bank Syariah. 3 item tersebut adalah 1. Aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. 2. Transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. 3. Pelaksanaan fungsi ombudsman. Pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya dalam laporan tahunannya. Hal ini disebabkan persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat. Setiap bank berlomba-lomba menampilkan GGBS yang baik, karena GGBS merupakan strategi untuk menarik nasabah. Itu sebabnya BUS tidak mengungkapkan aspek GGBS mereka yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Dan selanjutnya, kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest selama periode 2015 sampai dengan 2017, seluruh BUS di Indonesia tidak melakukan transaksi dengan dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Hal ini karena BUS berusaha menjaga independensinya terhadap tata kelola perusahaan yang baik. BUS menggunakan prinsip amanah dan kesadaran untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, prinsip tersebut penting dalam operasional perusahaan. Butir ketiga adalah pelaksanakan fungsi ombudsman. Pelaksanaan fungsi ombudsman digunakan untuk menampung segala informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan. BUS tidak menggunakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan penyimpangan. Di sisi lain, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan, BUS di Indonesia melalui direksi adalah membentuk komite kepatuhan. Tugas komite kepatuhan adalah mengawasi kepatuhan operasional bank. Hal ini dimaksud agar kegiatan operasional sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu batasan dan saran. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi, sehingga terdapat potensi subjektivitas. Dalam menentukan item-item good governance bisnis syariah pada laporan tahunan, subjektivitas peneliti dapat diterapkan untuk meminimalkan potensi subjektivitas. Peneliti perlu melakukan checklist berulang-ulang. Saran lain untuk meminimalkan potensi subjektivitas adalah membuat tim analisis data. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menggunakan studi banding antara perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah dari negara lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang saya review ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik.
Karena hanya 3 item GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan BUS, maka persentase GGBS di BUS Indonesia adalah 94%. Ada 7 bank yang dapat mempertahankan GBS-nya dengan skor pengungkapan GGBS yang tinggi. Mereka adalah BSM, BMI, BJB, BCAS, BNIS, BRIS, dan BVS. Di sisi lain, ada bank yang memiliki nilai GGBS terendah, yaitu BMS. Dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, secara umum hanya 3 item yang tidak muncul dalam laporan tahunan. Butir-butir tersebut adalah: 1. Aspek GGBS yang belum dilaksanakan disertai alasannya. 2. Transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. 3. Pelaksanaan fungsi ombudsman. Sekian video dari saya. Thanks for watching dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.